Jasad janin bayi ditemukan terbungkus kantong kresek di persawahan. Seorang mahasiswa diduga mencuri motor tetangga indekosnya. Beredar video mesum mirip Sekda Tapanuli Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat beraktivitas. Selama 30 menit ke depan, kami akan mengajak Anda menyaksikan beragam peristiwa kriminal yang terjadi di sekitar kita. Bersama saya Tisna Aulia dalam program acara Razia. Pemirsa, kita awali razia edisi hari ini dengan informasi sesosok jasad janin bayi ditemukan warga terbungkus kantong plastik kresek di saluran irigasi persawahan di Desa Aletenggai, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros. Guna penyelidikan asal-usul janin bayi tersebut, polisi yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Maros. Warga di Desa Aletenggai, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, digegerkan dengan penemuan sesosok jasad janin bayi yang terbungkus kantong plastik kresek. Janin bayi ini ditemukan dalam kondisi lengkap dengan tali pusarnya, hanyut terbawa arus air bersama tumpukan sampah. Kepolisian Sektor Bantimurung bersama tim Inafis Polres Maros yang tiba di lokasi langsung memeriksa kondisi janin bayi yang diperkirakan telah berusia 5 hingga 6 bulan. Sebelumnya, penemuan sesosok jasad janin bayi ini saat salah seorang warga tengah membersihkan saluran irigasi dan menemukan kantongan plastik kresek hanyut terbawa air bersama tumpukan sampah. Setelah diangkat ke permukaan, kantongan plastik tersebut berisi janin bayi hingga membuat warga kaget, kemudian melaporkannya ke kantor desa setempat. Sementara itu warga lagi korve membersihkan saluran irigasi itu, terus mencurigai bungkusan kantongan warna hitam. Makanya dibuka, ternyata di dalamnya ada orok bayi. Guna mengungkap motif dibalik pelaku sampai tega membuang janin bayi ini, petugas membawa janin bayi tersebut ke Rumah Sakit Umum Daerah Maros. Setelah sebelumnya petugas melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Warga Kelurahan Bantabantaeng dibuat heboh dengan keberadaan bocah laki-laki berusia 2 tahun yang terkunci di dalam mobil kakeknya sendiri selama 1 jam di Jalan Wijaya Kusuma, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis lantaran warga yang berjibaku hanya menggunakan alat seadanya untuk membuka pintu mobil. Seorang bocah laki-laki berusia 2 tahun terkunci di dalam mobil milik kakeknya sendiri di Jalan Wijaya Kusuma, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Korban awalnya terlihat oleh warga sekitar sedang gelisah dan mencak-pencak di dalam mobil seorang diri dengan kondisi pintu mobil terkunci. Warga yang panik pun sempat teriak minta tolong hingga terdengar oleh sang kakek pemilik mobil dan langsung menghampiri kendaraannya. Namun karena kondisi pintu mobil terkunci manual oleh sang bocah, sehingga warga memilih untuk membukanya secara manual. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis lantaran warga hanya menggunakan alat manual seadanya, berupa linggis, besi pendek, dan menarik secara perlahan pintu mobil. Setelah membutuhkan waktu kurang lebih 20 menit, pintu pun berhasil terbuka dan sang bocah pun berhasil diselamatkan. Awalnya kendaraan SUV dengan nomor polisi DD51LO yang dikendarai oleh Deng Silo bersama cucunya berhenti sejenak untuk mengurus berkas di sebuah tempat fotokopi dan sang cucu pun disimpan di dalam kendaraan dengan kondisi mobil tengah menyala. Iya, pas bapak turun fotokopi dia simpan cucunya di atas. Ini anak tindis anunya
kunci tombol kunci atasnya otomatisnya ini terkunci semua. Apa nama tadi? Jam berapa kejadian itu tadi? Topik. Jam berapa tadi? Kurang lebih sekitar 1 jam lagi. 1 jam yang lalu. 1 jam yang lalu. Ada berapa lama? Berapa lama di dalam? Ada 1 jam. Ada 1 jam terjebak. Terjebak. Alhamdulillah aman. Tapi karena aman karena nyala di mesin. Oh, nyala mesin dia? Iya. Warga dan pengguna kendaraan pun diimbau agar tidak meninggalkan anak-anak yang masih di bawah umur di dalam mobil seorang diri, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Makassar, Yol Yusfin, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke kasus Afif Maulana, bocah yang ditemukan tewas di Sungai Kuranji, Kota Padang. Demi mengungkap penyebab kematian Afif, keluarga mengizinkan pembongkaran makam dan otopsi ulang. Keluarga berkeyakinan Afif tewas dianiaya polisi, bukan melompat dari jembatan seperti keterangan polisi. Penyebab kematian Afif Maulana, bocah yang ditemukan tewas di Sungai Kuranji, Kota Padang, belum menemukan titik terang. Adu argumen dan bukti antara keluarga Afif dan Polda Sumatera Barat pun terus berlangsung. Di satu pihak, keluarga yakin Afif dianiaya aparat polisi sebelum ditemukan tewas di Sungai Kuranji. Dugaan diperkuat dengan ditemukannya bekas memar saat keluarga memandikan jenazah Afif. Ada memar di sebelah kiri, terus dekat perutnya ini ada pukulan dari sepatu oknum. Soalnya Afif itu dimandikan banyak orang di rumah, ada marinir pun yang mandikannya yang dekat sama Afif itu kan Bu. Itu tuh tanda sepatu oknum itu Bu. Sementara itu, Polda Sumatera Barat tetap pada pendirian. Afif tewas karena melompat dari atas jembatan untuk menghindari razia tawuran oleh personil polisi di malam kejadian. Tak puas dengan penanganan perkara kematian anaknya, keluarga Afif kini terus mencari keadilan. Keluarga mengaku siap melakukan bongkar makam Afif dan dilakukan otopsi ulang di rumah sakit swasta untuk membuat terang penyebab kematian putranya. Pekan lalu setelah melapor ke Komnas HAM, kuasa hukum juga melapor ke Mabes Polri meminta agar kasus Afif menjadi atensi. Kuasa hukum sekaligus melaporkan dugaan pelanggaran etik oleh Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono ke Divisi Propam. Karena memang dari awal terjadinya kasus ini sampai detik ini, Bapak Kapolda selalu berbicara sesuai dengan fakta, sesuai dengan data, dan sesuai dengan petunjuk yang ada. Jadi Bapak Kapolda tidak ngarang-ngarang. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan menangkap 3 pemuda lantaran terlibat judi online. Dari pengungkapan 3 kasus tersebut, 1 pelaku ditangkap lantaran jual beli chip Hicks Domino, sementara 2 lainnya karena mempromosikan atau endorse judi online melalui media sosial. Polisi meringkus 3 remaja di Sulawesi Selatan yang terlibat judi online. Ketiganya masing-masing berinisial WA, AM, dan MF. Para pelaku ditangkap berdasarkan 3 laporan polisi. Diketahui tersangka WA ditangkap di Kabupaten Sopeng setelah melakukan jual beli chips yang dimainkan melalui aplikasi Hicks Domino Islands. Dari penggeledahan, polisi juga menemukan 1 unit komputer dan handphone berisi 2.000 akun Hicks Domino dan transaksi penjualan chip. Dalam menjalankan aksinya, tersangka WA membeli sekitar 2.000 akun Hicks Domino Island untuk dimainkan menggunakan 12 tab LD player. Akun selanjutnya diputar bersama dengan komputer dengan bantuan bot untuk memainkan slot. Sehingga hasil kemenangan berupa chip akan diakumulasikan dan disimpan di akun penampungan dan dijual dengan cara diposting di media sosial seharga Rp30.000 per bilion chips. Adapun keuntungan yang didapatkan tersangka dari aktivitas tersebut senilai Rp10 juta per bulan. Sementara 2 tersangka lainnya yakni AM dan MF diringkus di Kabupaten Goa dan Kota Makassar. Keduanya terbukti mempromosikan atau mengendorse situs judi online di media sosial. Dari promosi judi online tersebut, tersangka mendapatkan keuntungan Rp1 juta hingga Rp2 juta per minggu atau per bulannya.
Kedua pelaku yang merupakan konten kreator ini memiliki jumlah pengikut atau followers yang banyak di media sosialnya masing-masing. Selain tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa 4 buah handphone, 1 unit komputer dan CPU yang di dalamnya terdapat 2.000 akun Hicks Domino Island, serta beberapa lembar screenshot postingan promosi judi online dan situs judi online. Terkait endorse judi online tersebut, polisi juga masih melakukan penyelidikan terkait admin dari situs judi online. Polisi yang melakukan patroli cyber menemukan 180 situs judi online dari server luar negeri. Situs selanjutnya akan dilaporkan ke Kominfo untuk dilakukan pemblokiran agar tidak dapat diakses. Di Instagramnya, dia melalui Instagramnya berhubungan atau berkomunikasi dengan admin dari situs judi online tersebut. Dan kami sampaikan bahwasanya untuk sementara endorse yang kami amankan dan sedang dilaksanakan juga penyelidikan dan pengejaran terhadap admin maupun situs judi online tersebut. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa 4 ponsel genggam dan 1 komputer. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat pasal tentang perjudian dengan ancaman 10 tahun penjara dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Dari Makassar, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Usai jeda, pemirsa, kami akan kembali dengan informasi seorang mahasiswa diduga mencuri motor tetangga indekosnya. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Razia, pemirsa. Seorang mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi di Kota Makassar diringkus polisi karena diduga mencuri motor milik tetangga indekosnya di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Meski sempat mengelak, pelaku bersama barang bukti langsung dibawa ke kantor unit Jatanras untuk menjalani pemeriksaan. Tim Jatanras Satreskrim Polres Goa langsung mengepung Indekos FJ, 24 tahun, mahasiswa yang diduga mencuri motor milik tetangga kosnya di Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa. Polisi yang menggerebek kamar kos pelaku menemukan 1 unit motor dalam kondisi sudah terbongkar di dalam kamar. Meski sepeda motor korban ditemukan di kamar indekos pelaku, FJ yang merupakan mahasiswa asal perguruan tinggi di Makassar ini masih terus mengelak bahwa dirinya bukan pencuri motor. Penangkapan terhadap mahasiswa pencuri motor ini dilakukan petugas atas laporan korban Alvin yang kehilangan sepeda motornya saat diparkir di depan indekos pelaku. Korban curiga kepada FJ karena motor korban terlihat disembunyikan di dalam kamar kos FJ. Dari pasca pergi sholat zuhur, tidak ada yang kudapat dia di parkiran. Tapi motor kau parkir di mana? Di situ, parkir di situ. Terus? Saya pergi sholat zuhur, sebelum pergi sholat zuhur masih ada di situ terparkir. Pas pulang sholat zuhur, tidak ada di sini. Sudah berapa lama kau kos di sini? Nah, terus sejak kapan baru kau tahu motormu ada di? Baru tahu pas tadi jam 11:30 pas nyalakan mesin air. Ku intip kamar-kamar tuh. Kelihatan ada sudah nabungkan platnya, kentara platnya, tulisan platnya yang di belakang. Tanpa perlawanan, mahasiswa terduga pelaku pencurian motor ini langsung dibawa petugas bersama barang bukti 1 unit motor hasil kejahatannya ke unit Jatanras Satreskrim Polres Goa untuk dilakukan pemeriksaan. Menurut petugas, mahasiswa asal perguruan tinggi di Makassar ini ditangkap setelah mencuri motor milik tetangga kosnya. Anak kos yang berada di sekitar TKP dan melihat situasi sehingga terduga pelaku memanfaatkan situasi dengan cara mengambil motor tersebut yang sementara terparkir di sekitar tempat kos. Akibat perbuatannya, FJ kini terancam pasal 363 KUHP dengan ancaman kurungan 9 tahun penjara. Kasus pencurian motor di indekos mahasiswa ini kini masih dalam penyelidikan dan pengembangan unit Jatanras Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan.
Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, tim unit Resmob Polres Pangkep menangkap 3 orang pelaku yang terlibat dalam pencurian sepeda motor. Polisi juga mengamankan 1 unit motor dari hasil curiannya di wilayah Kabupaten Pangkep. Tiga pelaku pencurian sepeda motor di Kabupaten Pangkep berhasil ditangkap tim unit Resmob Polres Pangkep di 2 lokasi berbeda. 1 pelaku ditangkap di Kota Makassar, sementara 2 lainnya dibekuk di Kabupaten Jeneponto. Saat ditangkap, ketiga pelaku tak berkutik setelah hasil kejahatannya terungkap. Dari hasil penangkapan itu, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti dari tangan pelaku. Selanjutnya, ketiga pelaku bersama barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Pangkep untuk melakukan proses pendalaman lebih jauh. Sebelumnya, aksi curanmor berawal saat korban tengah meparkir sepeda motor miliknya di depan sebuah rumah tempat korban bekerja sebagai buruh bangunan di Kampung Sibatua, Kelurahan Bontokio, Kecamatan Minasatu ini, Kabupaten Pangkep. Setelah pekerjaan selesai, korban kembali ke parkiran motornya. Namun, sepeda motor milik korban sudah digondol maling. Adapun identitas ketiga pelaku yang diamankan bernama Agung Jaya asal Kota Makassar, Kurdiawan dan Siswanto asal Kabupaten Jeneponto. Para pelaku akan dijerat dengan pasal 363 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara, serta pasal 480 ayat 1 dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Pelaku utama kami dapatkan di Pangkep, di Kelurahan Samalewa, dan berdasarkan dari keterangan pelaku ini bahwa motor tersebut dijual di daerah Jeneponto, sehingga kami dan tim Resmob Polres Pangkep bergerak ke Jeneponto untuk mengamankan pelaku penadah. Berapa orang yang diamankan? Untuk sementara yang kita amankan 3 orang. Pengungkapan aksi curanmor ini setelah polisi mendapatkan laporan kehilangan motor korban pada bulan Oktober 2023 lalu. Dari Kabupaten Pangkep, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria 23 tahun di Kota Parepare ditangkap polisi usai nekat mencuri motor milik seorang petugas kebersihan. Modusnya, pelaku nekat mencuri untuk biaya bersalin sang istri yang sedang hamil 8 bulan. Aldi Renaldi, pria 23 tahun warga asal Kabupaten Bone, ditangkap unit Reskrim Polsek Ujung usai nekat mencuri sebuah sepeda motor milik seorang petugas kebersihan di Kota Parepare. Pelaku mencuri sepeda motor korban yang saat itu sedang beraktivitas membersihkan sampah. Saat hendak ditangkap, pelaku sempat melawan petugas dan berusaha kabur hingga petugas hampir memberikan hadiah timah panas di kaki pelaku. Dari pengakuan pelaku, dirinya nekat mencuri motor karena butuh biaya persalinan istrinya yang kini tengah hamil 8 bulan. Sementara dirinya tidak memiliki pekerjaan lain setelah berhenti menjadi buruh di gudang Bulog. Urusan kayak begini? Iya Pak, karena gara istri saya Pak, lagi hamil. Jadi butuh uang tuh, pasalnya istri tak? Iya Pak. Berapa lama di sini? 1 tahun Pak. 1 tahun lebih Pak. Kurang lebih 1 jam, kembali dari melaksanakan pekerjaannya, kaget, hilang motornya, tidak ada lagi di tempat. 3 jam itu sudah ada informasi bahwa ada ciri-ciri motor tersebut karena kita Humas sudah kerjasama dengan eksternal untuk bahwa ciri-ciri kendaraan bermotor seperti ini. Kini pelaku ditahan di Mapolsek Ujung dengan barang bukti sepeda motor curiannya. Sementara atas perbuatannya pelaku dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Parepare, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Kami akan kembali pemirsa dengan informasi beredar video mesum mirip Sekda Tapanuli Utara. Informasi selengkapnya tetaplah bersama kami.
kasih Anda kembali bersama kami di Razia Pemirsa. Menyusul beredarnya video mesum mirip Sekda Tapanuli Utara, Inspektorat Badan Kepegawaian Provinsi Jawa Barat memeriksa TS yang kini bertugas di Pemprov Jabar. Namun dalam pemeriksaan tersebut, TS yang dipindah tugaskan dari Sumatera Utara ke Jawa Barat sesuai kasus video tersebut mencuat, membantah dan tidak mengakui sebagai pemeran wanita dalam video tersebut. Inspektur Daerah Jabar lakukan penelusuran informasi keterlibatan TS yang merupakan ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di kasus video mesum di Tapanuli Utara. Pada Rabu lalu, Inspektorat Jabar telah memanggil TS untuk dimintai klarifikasi. Namun dalam pemanggilan tersebut, TS tidak mengakui jika dirinya terlibat dalam kasus video mesum yang terjadi di Tapanuli Utara. Saat ini, Inspektorat Jabar hanya menunggu proses hukum yang sedang berjalan di Polres Tapanuli Utara. Sementara TS masih aktif bertugas seperti biasa. Kami kemarin sudah melakukan pemanggilan karena ingin kita mendapatkan penjelasan yang lebih awal dibandingkan dengan pihak luar ya. Karena bagaimanapun TS ini adalah ASN Pemprov. Nah, sekarang ini tentunya karena jawaban yang bersangkutan ini tidak memberikan informasi yang kami minta, tentunya kami harus menunggu proses hukum yang sedang berlangsung. Inspektorat Provinsi Jawa Barat memastikan sanksi tegas telah disiapkan untuk TS jika terbukti bersalah dalam kasus video mesum tersebut. Sanksi diberikan berdasarkan hasil keputusan hukum yang bersifat inkrah. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, judi online yang kian meluas di seluruh daerah membuat kecanduan bagi para pemainnya. Seperti di Medan, Sumatera Utara, petugas menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat permainan judi jenis meja tembak ikan dan mengamankan 3 orang pelaku. Penggerebekan dilakukan Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Belawan di kawasan Kompleks Marelan Point, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, dan petugas berhasil mengamankan 3 orang pria yang tengah berjudi. Selain itu, petugas juga mengamankan seorang wanita penjaga yang biasa disebut gadis koin di lapak judi tersebut karena bekerja sebagai pemberi koin bagi para pemain judi. Dalam penggerebekan, petugas juga berhasil menyita 2 unit mesin judi jenis tembak ikan. Kini seluruh pelaku yang ditangkap terancam hukuman penjara maksimal 4 tahun. Di Pasuruan, Jawa Timur, polisi menggerebek salah satu rumah di kawasan Kedau. Petugas mengamankan 2 orang pelaku yakni AP dan HK. Saat digerebek, 2 pelaku tak bisa berkutik karena ditemukan sejumlah barang bukti, rekap tombokan judi online, dan uang ratusan ribu rupiah setoran togel. Atas perbuatannya, kini kedua pelaku mendekam di Mapolsek setempat dengan dijerat pasal perjudian dengan ancaman 5 tahun penjara. Sementara di Purwakarta, Jawa Barat, mencegah bahaya judi online, pihak Babinsa di Purwakarta melakukan sosialisasi ke warga serta para prajurit agar jangan pernah mencoba melakukan judi online. Tak hanya memberikan sosialisasi saja, warga juga diberikan paket stunting untuk pencegahan ibu hamil. Dandim mengajak kita bersama sebagai Babinsa menerapkan kepada masyarakat agar tidak terpengaruh dengan judi online. Judi online ini sangat merugikan masyarakat, terutama merugikan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan. Diketahui sejak tahun lalu hingga saat ini, Kominfo telah melakukan pemblokiran lebih dari 1,9 juta konten judi online. Tim Liputan iNews melaporkan. Dua pemuda yang merupakan DPO dalam kasus pencurian dengan pemberatan diringkus polisi saat hendak kembali melakukan begal. Bersama senjata tajam jenis pedang samurai dan pisau lipat, kedua pelaku digiring ke Posko Resmo Pandakukang.
Aparat kepolisian dari Resmo Polsek Padakukang yang melakukan patroli penyakit masyarakat berhasil meringkus 2 pemuda, 1 di antaranya residivis dalam kasus curas. Keduanya merupakan DPO Polsek Padakukang dalam kasus curas yang terjadi beberapa waktu lalu. Diringkusnya kedua pelaku atas nama Rehan dan Rustam, warga Jalan Pampang, Kota Makassar, saat polisi yang melakukan patroli penyakit masyarakat tersebut secara kebetulan berpapasan dengan pelaku yang mencoba kabur saat melihat sejumlah polisi berpakaian preman. Namun, upaya pelaku gagal lantaran polisi lebih cepat meringkus keduanya. Saat digeledah, dari kedua pelaku didapati 2 senjata tajam jenis pedang samurai dan pisau lipat yang rencananya hendak mereka gunakan untuk mencari uang alias membegal. Dengan tangan terikat dan bersama barang bukti senjata tajam, kedua pelaku digiring ke posko Resmo Polsek Padakukang guna proses interogasi lebih lanjut. Di hadapan polisi, pelaku mengakui hendak baru saja bebas dari rumah tahanan dalam kasus begal. Padit 1 Resmo Polsek Padakukang Ibda Arham Rahim membenarkan pihaknya telah mengamankan 2 pemuda yang merupakan DPO Polsek Padakukang dalam kasus begal. Jadi pada saat kami melaksanakan patroli, kami mendapati 2 pemuda sedang berboncengan. Dan pada saat melaksanakan penggeledahan, kami mendapati 2 buah senjata tajam jenis pisau lipat dan samurai. Ini keduanya siapa bang mereka ini? Kedua 6 pemuda tersebut merupakan residivis dan DPO kasus curas. Bersama barang bukti 1 unit sepeda motor dan senjata tajam, keduanya terancam dijerat dengan pasal 365 KUHP dengan ancaman kurungan penjara di atas 5 tahun lamanya. Dari Kota Makassar, Muhammad Durbone, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Razia edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Tisna Aulia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Beri.